Halo, selamat datang. Di video singkat kali ini saya akan membahas teknik mengemudi ambulan. Mengemudi ambulan, seorang pengemudi haruslah memiliki kriteria, memiliki SIM yang sesuai dengan kategori kendaraan dan masih berlaku. 2. Tidak memiliki riwayat kecelakaan yang parah. 3. Melaporkan semua kecelakaan. 4. Menjaga kesehatan fisik maupun mental. Dan 5. Ikut serta dalam pelatihan. Perjalanan menuju lokasi yang harus diperhatikan adalah keselamatan diri sendiri dan orang lain. Lalu kecepatan tidak lebih dari 60 km per jam. Saat tiba di lokasi, yang harus diperhatikan adalah keselamatan, arus lalu lintas, kemudahan pemberangkatan, jarak dari penderita dengan memperhatikan parkir pada tempat yang aman dan tidak mengganggu kendaraan lain. Lalu posisi ambulan, pastikan ambulan berada di luar daerah berbahaya. Jika tidak tampak bahaya, berhenti 15 meter dari tempat kejadian. Jika dicurigai ada bahaya, berhenti 30 meter dari tempat kejadian. Merujuk pasien. Kecepatan ambulan saat merajuk pasien maksimal 40 km per jam. Lampu rotator harus dinyalakan. Selama perjalanan pantau terus keadaan penderita. Bila dianggap perlu, minta pengawalan polisi. Lalu konfirmasi ke fasilitas kesehatan di mana pasien akan dirujuk. Beberapa aturan dasar ambulan. Membunyikan sirine hanya bila mendahului kendaraan lain, melalui keramaian, melalui persimpangan, perlu perhatian untuk keamanan. Lalu penampilan dan higiene. Penampilan yang profesional membangun kepercayaan penderita dan keluarganya. Higiene yang baik mencegah penyebaran kuman. Ingat, bila sakit Anda tidak dapat bekerja. Lalu penampilan profesional bukan hanya pada pribadi tetapi juga pada peralatan. Lalu kelalaian atau negligence, di mana setiap tindakan yang melanggar standar pelayanan, yaitu meninggalkan abandonment, yaitu tindakan penolakan transfer atau menghentikan transportasi sebelum melakukan serah terima dengan penyelenggara jasa kesehatan lainnya. Hak-hak penderita, yaitu pertama memberikan izin atau konsen, lalu kerahasiaan, lalu menolak tindakan. Kerahasiaan itu sendiri, jangan berbicara dengan pers, keluarga Anda, teman, atau anggota masyarakat lainnya mengenai pelayanan yang kita berikan. Kecepatan menuju lokasi pada dasarnya tergantung dari sifat kedaruratannya. Kedaruratan sebenarnya atau true emergency terjadi saat mungkin terjadi kematian atau cedera serius pada seseorang dan tindakan yang dilakukan operator dapat mengurangi tindakan keseriusan situasi ini. Lalu penentuan kedaruratan. Sistem kode panggilan, informasi dari dispatcher, lalu panggilan dari pelaku tanggap darurat lainnya. Lalu keputusan dokter di fasilitas kesehatan. Cara mengemudi ambulan. Cara mengemudi pada dasarnya adalah seaman mungkin. Walau kecepatan mencapai fasilitas kesehatan menjadi tujuan akhir, namun tidak berarti harus buru-buru dan melanggar aturan untuk mencapai rumah sakit. Beberapa hal yang mempengaruhi kecepatan ambulan, yaitu pertama, permukaan jalan bisa terdiri dari aspalnya, beton, gravel atau kerikil, transisi antar permukaan jalan. Lalu kondisi jalan itu sendiri, yaitu bisa berupa yang mengganggunya itu berupa bom atau tunjulan, lumpur, lubang, hewan, cabang pohon dan benda lainnya, jembatan dan ram, kelengkungan belokan, kemiringan jalan, batasan kecepatan, pembuangan air di tengah jalan, perlengkapan jalan lain seperti pagar, tanda-tanda, pengamanan, dan lain-lain. Ingat, saat mengemudi ambulan, tim tidak dapat memberikan pertolongan kepada korban di dalam ambulan. Jadi, jika harus mengamankan diri dengan berpegangan kuat akibat cara mengemudi yang tidak baik. Intinya, jika mengemudi tidak baik, maka perawat atau dokter yang di dalam ambulan tidak bisa menangani korban dengan baik. Pada dasarnya, untuk mengemudi dengan baik, ada 4 komponen yang harus diperhatikan. Pertama, membelok. Ingat, pada saat berbelok, ada gaya sentrifugal yang mendorong isi kendaraan ke arah luar dari belokan. Lalu pengereman.
Pengereman kuat, gaya ke depan bawah, semua isi ambulan akan terdorong ke depan. Lalu akselerasi cepat, yang terjadi adalah sebaliknya. Pengereman, waktu reaksi, dan waktu untuk berhenti. Makin tinggi kecepatan, makin besar jarak pengereman. Lalu akselerasi, usahakan untuk meningkatkan kecepatan secara perlahan, tidak perlu buru-buru. Lalu kecepatan itu sendiri yang harus diperhatikan saat akselerasi. Defensive driving, segala upaya yang mungkin dilakukan untuk mencegah keterlibatan dalam terjadinya kecelakaan yang sudah dapat diduga, tanpa memperhatikan hukum, tindakan pengendaraan lainnya, atau kondisi jalan yang tak terduga. Lalu bersiaplah menghadapi hal yang tak terduga. Siapkan rencana sepanjang perjalanan. Ingat, pengendara bertanggung jawab atas isi ambulan. Ini posisi ambulan untuk berganti jalur, di mana ambulan di belakang mobil lain mengambil jalur yang sebelumnya jalur kanan, mengambil jalur kiri. Nah, menyusul pada jalan dua arah, ini sama seperti yang tadi. Artinya posisinya jika ambulan di belakang, dia ke kiri dulu, baru dia mengambil jalur ke kanan. Lalu berbelok, ini hampir sama dengan saat kita mengendara roda 2 atau roda 1, di mana ambulan kalau sebelah kanan mengambil jalur yang sebelah kanan juga, kalau kiri mengambil jalan kiri. Jangan mentang-mentang ambulan dia berada di kanan, dia bisa berbelok seenaknya ke kiri, dan juga sebaliknya. Lalu balik arah. Saat menggunakan ambulan, berbalik arah sama seperti berkendara pada mobil atau kendaraan lain, yaitu membentuk lingkaran U-turn. Lalu berputar. Berputar bisa menggunakan gaya background, yang mana start bisa kita lihat di gambar, lalu dia maju, mundur, lalu maju lagi. Lalu parkir. Posisi parkir yang benar akan mencegah kemungkinan Anda ditabrak oleh kendaraan lain. Parkir di daerah padat akan lebih sulit karena tempat yang tersedia sangat sedikit. Lalu perpendicular parkir, yang mana bisa dilihat di foto kiri atas, yang mana ambulan bergerak ke atas lalu mundur ke belakang. Ini parkir seperti biasa. Lalu angel parkir, yang mana ambulan usahakan maju ke depan dulu dan ambulannya bagian belakangnya menghadap ke sisi jalan. Posisi parkir ambulan saat merespon kejadian bisa dilihat di foto bagian atas atau gambar bagian atas. Jika ada mobil polisi, maka ambulan parkir berada di depannya. Sedangkan jika tidak ada mobil polisi, maka ambulan berada di sisi tempat kejadian perkara, yang mana diberi kasih tanda bahwa kita sedang melakukan penanganan terhadap korban. Lalu emergency driving, pengertian menggunakan prosedur yang ditentukan pada pengoperasian ambulan saat merespons suatu kedaruratan, termasuk penggunaan peralatan sinyal darurat seperti lampu dan sirine. Ingat, emergency driving tidak sama dengan kebut. Peralatan sinyal darurat memberikan tanda kepada pengendara lain bahwa ada kendaraan darurat mendekat. Meminta kendaraan lain untuk meminggirkan kendaraannya. Bertindak cepat tidak berarti terburu-buru. Kewajiban pengemudi lain. Umumnya pengemudi lain akan meminggirkan kendaraan bila menyadari kehadiran ambulan, memiliki cukup waktu untuk mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu, lalu memiliki cukup waktu dan tempat untuk melakukan keputusan tersebut. Beberapa bahaya dalam kedaruratan. Ingat, kecepatan sangat berpengaruh perawatan korban. Lalu perempatan, sering terjadi kecelakaan di perempatan. Mobil banyak lalu lalang, jadi pengemudi ambulan harus tetap berhati-hati. Melawan arus. Hanya boleh dilakukan bila pengendara dari sisi berlawanan menyadari kehadiran ambulan. Pengendara dari sisi berlawanan meminggirkan kendaraannya. Kondisi lain yang harus mendapat perhatian. Hujan, angin kencang, kotoran di jalan, lapang pandang dan penglihatan, menghindari kecelakaan, mengemudilah sedemikian rupa hingga ambulan tidak berada dalam situasi di mana kecelakaan tidak dapat dihindarkan. Untuk menghindari kecelakaan, lakukan pengereman dengan halus tetapi pasti. Lalu akselerasi secara halus juga. Berbeloklah untuk menghindar. Bersiaplah menghadapi kedaruratan, seperti ban kempes, rem gagal,
gangguan kemudi, pedal gas macet, kap mesin terbuka, dan lain-lainnya. Gambar kecelakaan ambulan. Ini saya tunjukkan sebagai introspeksi agar kita menyadari bahwa walau kita mengemudi ambulan tetap ada risiko terjadinya kecelakaan. Jadi sebagai pengemudi ambulan, kita harus berhati-hati dalam mengendarai ambulannya. Nah, contoh gambar di samping kiri itu di luar negeri ya, di mana ambulan terbalik. Dan di pojok sebelah kanan, bagian kanan itu foto PMI mobil ambulan PMI Aceh Besar. Ini sebagai introspeksi aja. Baiklah, itu saja video singkat saya tentang pengemudi ambulan. Mudah-mudahan video ini membantu kita agar bisa memahami dan mengerti saat mengemudi ambulan. See you next time. Bye-bye.